Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita mau bahas tentang pergerakan XRP, teman-teman. Jadi kita ngelihat sesuatu yang menarik dari XRP. Supportnya akan kita review di dalam video ini. Terus kira-kira pergerakan kedepannya akan ke arah mana. Lalu kita sebentar lagi mendekati weekend. Jadi kelihatannya sih bearish ini akan lebih bermain ya, biasanya jelang weekend. Tapi hopefully this weekend berbeda karena lagi ada crypto event di Miami dan kita lihat aja bagaimana pergerakannya. By the way, untuk kalian yang pertama kali baru datang, jika kalian suka dengan konten-konten seputaran cryptocurrency, boleh subscribe supaya nggak ketinggalan di konten berikutnya. Saya akan membahas tentang seputaran technical analysis, dan yang pasti ini bukan video financial advice, jadi bukan ngasih tahu teman-teman semacam signal untuk beli di mana dan lain sebagainya. Kita akan lebih banyak ngebahas tentang perkiraan-perkiraan dan probabilitas terhadap market dari technical analysis gitu ya. So, langsung aja kita masuk ke kontennya. Pertama, saya di sini pengen tunjukin ke teman-teman bahwa rupanya teman-teman, beruntungnya kita untuk si holder-holder XRP ini, si resistance ini masih kuat ya teman-teman ya. Jadi saya udah discuss beberapa saat lalu, ini resistance, terus ini resistance, lalu ini ternyata holding juga, dia failed lagi ya teman-teman ya. Udah 3 kali nih dia fail teman-teman. Tapi ya jangan khawatir karena ini sebenarnya ngebentuk satu pattern yang cukup positif bagi holder, yaitu ascending triangle gitu. Benar nggak ascending triangle? Let's check this out first. Ascending triangle pattern. Right. Nah, ini dia ascending triangle pattern. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ascending triangle pattern itu kecenderungannya adalah menguat, bisa jadi dari bawah juga teman-teman, kayak gini. Ini kan descending ya. Kalau ascending itu kecenderungannya dia naik teman-teman, breakoutnya ke atas kecenderungannya tuh ya. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Dan ini kebetulan terjadi dari downtrend ya. Jadi setelah dia mengalami penurunan, lalu dia terbentuk ascending triangle. Dan ini sudah terkonfirmasi teman-teman. Bahkan dari penurunan di sekitaran 4 jam yang lalu atau 8 jam yang lalu, berhentinya juga di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, loh ternyata XRP kan turun nih, cuman ketahannya kenapa di level segitu? Ya jawabannya simpel aja teman-teman. Karena pertama ada support, kedua juga di sini karena kita didukung dan bergerak bermain di dalam ascending triangle pattern gitu ya. Nah, ini ascending triangle pattern. So, yang perlu kita antisipasi sebenarnya adalah jika dia breakoutnya ke bawah ini teman-teman. Oke. Ini kan yang dikhawatirkan kalau dia breakoutnya ke bawah. Pertanyaannya kalau dia breakout itu bisa sejauh mana sih gitu kan. Nah, ini kita ukur dari penguatan ini. Oke. Nah, kalau misalkan breakout ke atas, good newsnya kayak gini teman-teman. Oke. Tuh ya. Potentially dia naik sampai kisaran level harga, saya kasih garis supaya teman-teman ada gambaran. Nih, kurang lebih. Sampai di kisaran 1000, kenapa 1000 ya? 1,4 dolar atau 1,41 dolar. Kalau dirupiahin mungkin di kisaran 17.000 atau 18.000 ya, kurang lebih segitu. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau ke bawah itu gimana ceritanya? Nah, ini kita tinggal balik aja teman-teman, balik arah set ya. Lalu kita ukur dulu dari sini. Oke, ini panjangnya kira-kira ya, kita oper ke sini teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan bad newsnya seandainya dia breaknya ke bawah, maka si wave-nya itu sendiri ternyata belum bottom gitu. Karena kan saya udah sempat bahas nih di beberapa video saya yang lalu bahwa kita expect kalau misalkan memang sisi wave-nya ini udah mulai play out gitu ya sebagai correction wave daripada si Elliott wave gitu. Ini sedikit review lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan Elliott wave kan ini wave 1, wave 2 impulse wave ya kan. Then impulse wave lagi, lalu wave 3 ke wave 4 itu memang di-expect sebagai correction wave daripada si Elliott wave itu sendiri gitu kan. Nah, support strong berada di kisaran level segini dan kita expect ini berada di kisaran segini gitu ya. Untuk end of the fourth wave atau C wave-nya kita expect berada di kisaran level segini gitu. Karena memang ketahan teman-teman gitu. Cuma masalahnya balik lagi nih, kita kan sekarang lagi nge-witnessing satu kondisi di mana ada kemungkinan ya, kita kan mendekati weekend nih. Weekend ini memang selalu mendebarkan kalau untuk cryptocurrency. Ya, kita hopefully sih dia benar-benar bisa ketahan di kisaran level segitu teman-teman. Sehingga dari kondisi yang terjadi ini kita anggap ini memang suatu hal yang wajar gitu ya. Atau koreksi atau pullback yang cukup wajar gitu. Gitu, masalahnya kita mesti harus menunggu di pergerakan beberapa saat ke depan gitu teman-teman. Karena ya ini kalau misalnya kita deketin ya. Oke.
Ascending triangle sebenarnya kan good news. Cuma pertanyaannya nih, mampu nggak dia si XRP itu nge-break di atas level yang kita expect sebagai level resistance-nya itu. Jadi kalau misalnya dia memang berpotensi breakout, ya udah, kita bisa follow teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen entry position, ya idealnya sih kalau saya nih pada saat dia breakout kita entry di sini teman-teman ya. Dan saran saya gitu, kita tunggu sampai dia terjadi yang namanya retest dulu. Karena pada saat dia breakout biasanya dia retest. Jadi yang skenario yang terbaik gini teman-teman, pada saat dia breakout ya mudah-mudahan nggak begini langsung gitu ya. Kalau kayak gitu langsung ya bagus juga sih buat kita holder. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mau entry di futures, pada saat dia breakout, at least kita lihat dulu retest nih ya. Setelah retest baru udah kita bisa entry gitu. Nah itu umumnya untuk kita entry pada saat terjadi breakout. Target profit di atas dengan stop loss kita jaga resikonya kecil gitu ya. Supaya ya kalau misalkan turun ya tetap kita harus berani yang namanya cut loss gitu. Disiplin dalam trading itu sangat penting karena menjaga manajemen keuangan itu menurut saya yang paling benar gitu ya. 50% itu kita sebenarnya berdasarkan emotion, jadi harus kita set up dari awal, jangan sampai emotion itu mempengaruhi tradingnya kita. Jadi karena kita merasa, oh masih bisa naik nih, masih bisa naik, kita malah averaging down. Itu kan berbahaya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita ngeliat di sini ada support dan support. Hopefully ini bisa terkonsolidasi, tapi di kondisi in a good way ya. Nah sebelum dia akhirnya terjadi breakout gitu ya. Itu ekspektasi saya untuk XRP. Tetap alternatively dia bisa aja breakdownnya ke bawah gitu. Dan kalau breaknya ke bawah ya estimasi penurunannya ya kurang lebih sampai kisaran level segini dulu lah kita anggap gitu ya. Hopefully tidak terjadi, hopefully XRP meneruskan penguatannya, dan semoga untuk teman-teman yang hold tetap semangat, tetap beri dukungan terhadap XRP, dan semoga SEC terhadap XRP bisa menangin ya, Ripple bisa menangin. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait informasi seputaran XRP. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan give like to this video. Share ke teman-teman juga jika kalian menarik dan jika kalian suka atau senang dengan konten-konten seputaran cryptocurrency. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran XRP. Tetap sehat. Cheers.